Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fairuz Nabil Nasri Giovanni dengan NIM 192231128. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum survei konsumsi pangan menggunakan semi kuantitatif food frequency questionnaire atau SQFFQ pada individu dan juga kelompok. Yang pertama adalah latar belakang di mana pola konsumsi pangan berperan penting dalam menentukan status gizi, resiko penyakit tidak menular, dan kualitas hidup. Di Indonesia, urbanisasi dan perubahan gaya hidup mendorong peningkatan konsumsi pangan olahan tinggi gula, garam, dan juga lemak yang berkontribusi pada masalah gizi ganda seperti obes dan juga diabetes. Nah, penilaian konsumsi pangan yang akurat sangat diperlukan, salah satunya dengan Food Frequency Questionnaire atau FFQ. Namun, FFQ tanpa estimasi porsi sering kurang tepat sehingga digunakan Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ dapat menggambarkan jenis, frekuensi, jumlah porsi makan sekaligus memperkirakan asupan zat gizi makro maupun mikro. Oleh karena itu, SQFFQ relevan digunakan dalam survei konsumsi pangan. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pola konsumsi pangan individu serta kelompok berdasarkan hasil SKFFQ. Yang kedua, bagaimana rata-rata asupan energi, karbohidrat, protein, lemak, natrium, gula, dan pada responden berdasarkan hasil SKFFQ. Yang ketiga, bagaimana perbandingan antara asupan gizi individu dengan rata-rata kelompok serta kecukupan gizi yang dianjurkan. Untuk tujuannya, mengetahui pola konsumsi pangan individu serta kelompok berdasarkan hasil analisis menggunakan SKFFQ, mengidentifikasi rata-rata asupan energi, karbohidrat, protein, lemak, natrium, dan juga gula pada responden berdasarkan hasil SQFFQ, menganalisis perbandingan antara asupan gizi individu dengan rata-rata kelompok serta kecukupan gizi yang dianjurkan. Untuk manfaatnya, yang satu memberikan gambaran mengenai pola konsumsi pangan individu maupun kelompok. Untuk yang kedua, menyajikan informasi tentang rata-rata asupan energi dan zat gizi makro maupun mikro responden. Yang ketiga, menjadi dasar pembelajaran dalam membandingkan asupan dengan kecukupan zat gizi yang dianjurkan. Selanjutnya, di sini ada biodata responden dengan inisial OLF, berjenis kelamin perempuan, tanggal lahir 15 Mei 2005, berusia 20 tahun, dan tanggal wawancara yaitu pada tanggal Selasa 9 September 2025. Untuk nama interviewernya, saya sendiri, Fairuz Nabila Nasuti Giovanni. Berikut adalah hasil dari SUFFQ oleh individu. Selanjutnya di sini adalah total asupan gizi dari responden. Untuk energi yaitu 682,49, kemudian untuk protein 11,47 gram, untuk lemak 4,83, kemudian untuk karbohidrat 118,25, untuk konsumsi gula sekitar 24,11 gram, kemudian untuk sodium atau natrium yaitu 285,34. Sementara itu untuk persentase pemenuhan yaitu untuk energi 28,55% dan di sini masih belum memenuhi. Untuk protein 5,62% juga masih belum memenuhi. Untuk lemak yaitu sekitar 0,99% yang juga belum memenuhi. Kemudian karbohidrat 12,88% juga masih belum memenuhi. Kemudian untuk konsumsi gula hanya 48,23% yang juga masih belum memenuhi untuk kebutuhan zat gizinya. Untuk natrium 14,2% juga belum memenuhi. Selanjutnya ada analisis pemenuhan kandungan gizi responden. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa zat gizi makro responden masih tergolong rendah dengan total asupan energi baru mencapai 28,55% dari AKG dengan protein hanya 5,62%. Sementara untuk lemak 0,99% dan karbohidrat 12,88%. Sehingga kebutuhan energi dan zat gizi makro belum terpenuhi secara optimal. Sebaiknya kontribusi gula sederhana sudah cukup tinggi yaitu 48,23% dari batas rekomendasi yang menandakan pola konsumsi lebih banyak berasal dari makanan atau minuman yang manis dibandingkan dengan sumber protein atau lemak yang sehat. Untuk zat gizi mikro, asupan natrium hanya 14,27% dari AGK yang menunjukkan konsumsi pangan tinggi garam relatif rendah. Nah, kondisi ini cenderung positif dalam mencegah resiko hipertensi, namun tetap perlu perhatian agar tidak terlalu rendah sehingga fungsi fisiologis tubuh tetap terjaga. Nah, secara keseluruhan, pola konsumsi responden menggambarkan defisit energi dan zat gizi makro dengan kecenderungan tinggi konsumsi gula sederhana dan rendah asupan natrium. Selanjutnya di sini ada rata-rata total asupan dari gizi kelompok. Untuk persen pemenuhan untuk responden laki-laki yaitu 96,98% untuk energi, kemudian untuk proteinnya 64,02%, lemak 67,59%, karbohidrat 168,52%, kemudian untuk gula 56,73% dan natrium 40,99%. Kemudian untuk responden perempuan berjumlah 16 orang, untuk energi memenuhi 48,22%, kemudian protein 10,72%, lemak 5,22%, kemudian karbohidrat 20,91%, gula 115,53%, kemudian untuk natrium 21,45%. Nah, untuk rata-rata secara keseluruhan,
Untuk totalnya yaitu 72,60% untuk energi, kemudian untuk proteinnya 37,37%, kemudian lemak 36,40%, kemudian karbohidrat 94,71%, gula 86,13%, dan natrium 31,22%. Nah, selanjutnya analisis pengumuman kandungan gizi kelompok. Hasil analisis rata-rata kelompok menunjukkan bahwa asupan energi, protein, lemak, dan juga karbohidrat responden, baik perempuan maupun laki-laki, masih berada di bawah angka kecukupan gizi. Pada perempuan, pemenuhannya hanya 48,22%, protein 10,72%, lemak 5,22%, dan karbohidrat 20,91%. Dan pada laki-laki, eh, meskipun pemenuhan energinya sedikit lebih tinggi, yaitu 48,3%, serta protein 43,1%, lemak 36%, dan karbohidrat 59,%, angka tersebut tetap menunjukkan defisit gizi mikro. Nah, sebaliknya asupan gula justru melebihi rekomendasi dengan rata-rata 115,53% dari kebutuhan, sehingga resiko meningkatkan terjadinya obesitas maupun penyakit degeneratif. Nah, untuk zat gizi mikro, rata-rata konsumsi natrium hanya mencapai 21,45 dari AKG, yang menunjukkan rendahnya konsumsi pangan yang tinggi garam. Kondisi ini dapat menjadi faktor protektif terhadap hipertensi, namun tetap diperlukan keseimbangan agar fungsi fisiologis tubuh tetap optimal. Secara keseluruhan, pola konsumsi kelompok menggambarkan kekurangan zat gizi mikro, kelebihan gula sederhana, serta rendahnya natrium. Selanjutnya, kesimpulan berdasarkan perhasil praktikum menggunakan metode SUFFQ, yaitu pola konsumsi pangan responden masih belum seimbang pada tingkat individu, asupan energi, protein, lemak, dan karbohidrat cenderung di bawah AKG, dengan konsumsi gula relatif tinggi dan asupan natrium masih rendah. Analisis kelompok menunjukkan adanya variasi antar responden yang membuat rata-rata asupan energi sedikit lebih tinggi, khususnya pada laki-laki yang mendekati AKG, namun distribusi zat gizi makro tetap tidak seimbang, karena protein dan lemak masih rendah serta karbohidrat berlebih. Sementara pada kelompok perempuan, rata-rata energi masih rendah dan asupan gula melebihi rekomendasi. Nah, secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa responden belum memenuhi kebutuhan zat gizi makro maupun mikro secara optimal. Dengan kecenderungan pola makan tinggi gula sederhana dan rendah protein, lemak, serta karbohidrat kompleks, sehingga ketidakseimbangan gizi masih menjadi masalah utama. Untuk sarannya, responden individu perlu memperbaiki pola makan dengan meningkatkan asupan energi, protein, lemak sehat, dan juga natrium dari pangan yang bergizi seimbang seperti lauk hewani, kacang-kacangan, susu, sayur, dan juga buah. Untuk kelompok perempuan, penekanan diberikan pada peningkatan konsumsi protein, lemak sehat, serta natrium yang sekaligus juga mengurangi gula tambahan dari snack, manis, dan minuman kemasan. Sedangkan pada kelompok laki perlu dikendalikan asupan karbohidrat sederhana yang berlebih, sambil menambah asupan protein, lemak sehat, dan juga natrium agar distribusi zat gizi lebih seimbang sesuai dengan kebutuhan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.